Ada pencurian yang terjadi, misalkan kendaraan bermotor, Bang Refli, di depan rumah saya tidak tahu siapa yang ambil. Kalau tahu ada pencurian, saya lihat dia, saya berhak menangkap, tertangkap tangan, ya. Nah, serahkan pada Polri. Tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara tentang yang merasa ahli dan mengakui dia ahli, seperti Ade Darmawan ini, Sekretaris Jenderal Peradi, itu asosiasi advokat di Indonesia yang pasti ilmu hukumnya sangat tinggi, pidana, perdata, dan tata negara. Tapi hal yang mendasar tentang hukum tidak diketahui dia. Dan ini sungguh memalukan dirinya sebagai profesi dan asosiasi yang mengangkat dia menjadi sekjen. Itu sudah pasti. Dan para pakar ini berdebat tentang pelaporan Abraham Samad, di mana tidak sesuai dengan dasar hukum dan logika hukum tentang delik aduan dan delik umum. Ini boleh dikatakan adalah ilmu yang harus dituntut, yang harus dikuasai oleh orang-orang yang pertama belajar hukum. Dan ini tidak dikuasai oleh Sekjen Peradi ini, Ade Darmawan, orangnya Jokowi. Jadi, dan tidak jelas lokus deliktinya di mana, tempus deliktinya di mana, materi pencemarannya apa, kemudian materi penghasutannya apa, kok gabung jadi satu, seolah-olah polisi ini itu supermarket, dia cari semua bahan, kira-kira setelah bahannya dikumpulkan tinggal dia tetapkan siapa yang mau dijadikannya tersangka. Bahkan Pak Jokowi sendiri ketika melaporkan kasusnya, dia cuma melaporkan peristiwa. Baik. Dan ini adalah tentang laporan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Peradi ini. Dia legal standingnya tidak ada, masalah ijazah palsunya Jokowi. Kemudian dia tidak tunjuk orangnya juga. Kan Jokowi kan melaporkan peristiwa. Nah, polisilah yang mencari-cari siapa yang mau dijadikan tersangka. Nggak mungkin ada peristiwa dijadikan tersangka, harus orang. Dan orang yang mengadukan, melaporkan seperti Jokowi ataupun Peradi harus menunjuk siapa yang dilaporkan, siapa yang mencemarkan nama baiknya. Itulah yang dinamakan delik aduan, harus tunjuk orangnya. Kira-kira begitu secara sederhananya. Dia bilang dia tidak melaporkan orang lah. Kok aneh, ada orang yang datang ke polisi, Pak, saya dicemarkan, Pak, saya difitnah. Siapa yang memfitnah? Saya tidak tahu, Pak. Nah, tapi di sisi lain, saya mendengar begini, loh, kan aneh. Makanya saya bilang, kalau kita mau memproses laporan pencemaran nama baik dari Pak Jokowi dan kemudian fitnah, silahkan diproses sesuai dengan azas profesionalisme. Sesudah dikata-katai oleh Refli Harun ini, akhirnya ngeles si Ade Darmawan ini. Entah karena kebodohannya, dikatakannya pencemaran nama baik itu adalah delik umum biasa. Ini orang yang pakar-pakar dan mengaku pakar-pakar akan terbahak-bahak. Mana yang mau diincar atau enggak begitu? Begini lah, ataupun seperti apa tentang penegakan hukum di pihak kepolisian. Jadi polisi itu diberikan kewenangan terhadap negara. Ya, kita ambil contoh analogi, Bang Refli, bahwa kemudian ada pencurian yang terjadi, misalkan kendaraan bermotor, Bang Refli, di depan rumah saya tidak tahu siapa yang ambil. Tapi nyatanya ya peristiwa itu terjadi, ada kehilangan, ada kerugian dari saya gitu loh, sehingga saya merasa wah ini barang saya hilang nih, tapi saya nggak tahu nih pelakunya. Nah, ketika saya melaporkan ke polisi, apakah saya harus menyebutkan namanya? Misalkan, tetangga gua kali, kan nggak bisa begitu, Bang Refli. Jadi ini loh, bro, saya perbaikin sendiri ya. Peristiwa itu berbeda dengan kalau Anda difitnah atau dicemarkan. Kalau misalnya Anda dicuri, memang kita belum tahu siapa pencurinya. Tapi kalau Anda merasa dicemarkan nama baik dan difitnah, masa Anda nggak ngerti siapa yang mencemarkan dan yang memfitnah Anda? Masa Anda mendengarkan sebuah pencemaran dan fitnah? Lalu saya mendengarkan suara ya. Ada yang memfitnah saya. Mencemarkan saya. Jelas itu. Ini kayaknya Pak Susno udah mau ngomong nih. Silakan Pak Susno, silakan Pak. Jadi ini bagus sekali ya, ini pencerahan yang bagus. Jadi kasus ini berbeda dengan pencurian. Kalau pencurian itu polisi tidak dilapori pun dia harus berbuat. Karena itu bukan delik aduan. Termasuk rakyat biasa, rakyat jelata seperti saya, kan tidak lagi polisi sekarang ini, petani kan, kalau tahu ada pencurian, saya lihat dia, saya berhak menangkap, tertangkap tangan, nah, serahkan pada Polri. Tetapi saya mengetahui ada seseorang yang dicemarkan nama baiknya, saya nggak boleh melapor dong. Yang melapor yang namanya merasa tercemar. Nah, siapa tahu, dan laporan itu harus lengkap gitu, karena ini delik aduan, kapan, di mana, bunyi pencemarannya kayak apa, kemudian dia mengumpulkan alat-alat bukti itu untuk dinilai oleh Polri. Jadi bukan jangan sampai nanti penyidik Polri mencari, wah ini podcast yang ini mencemarkan, ada lagi
podcast yang ini mencemarkan. Oh, ini ada percakapan di WA grup ini mencemarkan, itu nggak boleh. Jadi bedanya delik aduan sama bukan delik aduan ya. Oke.